Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang akan berbahagia karena mendapatkan syafaat Anda? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang akan mendapatkan syafaat dariku dan dia berbahagia dengan syafaat itu adalah orang yang menjaga tauhid la ilaha illallah. Dia menyatakan ikrar la ilaha illallah, ikhlas dari dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip semacam ini bahkan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan dakwah di tengah keluarga beliau. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang dekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengumpulkan Bani Hashim. Di situ ada Abbas bin Abdul Muttalib, ada Safiyah bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya adalah putri beliau Fatimah dan beberapa anggota keluarga beliau yang lainnya. Ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ya Fatimah binta Muhammadin." Wahai Fatimah binta Muhammad, "Sali mim mali ma syi'ti." Kau boleh minta hartaku sesuai dengan apa yang kau suka. Kau boleh minta kekayaanku sesuai dengan apa yang kau inginkan. La ughni anki minallahi syai'a. Tapi ingat, aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah sepeser pun. Siapa beliau? Fatimah radhiyallahu anha, putri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah andaikan Fatimah ini tidak melakukan ketaatan kepada Allah atau menjadi hamba yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Ada beberapa syafaat Nabi yang ditolak oleh Allah pada hari kiamat. Di antaranya adalah apa yang Nabi SAW tegaskan di sini. Kalaupun keluargaku tidak beriman, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa menolong mereka. Termasuk juga Nabi Nuh alaihissalam. Ketika anaknya ditenggelamkan oleh Allah, Nabi Nuh mengatakan di hadapan Allah, "Ya Rabbi innahu min ahlik." Ya Allah, itu adalah anakku, selamatkan dia. Kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala, "Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh." Jangan kau akui dia sebagai anak, itu bukan amal yang saleh, karena anaknya mati dalam kondisi kafir. Demikian pula yang terjadi pada Ibrahim ketika beliau berusaha untuk menyelamatkan ayahnya yang mati dengan membawa ajaran agama paganisme. Ibrahim alaihissalatu wassalam ingin menyelamatkan ayahnya, namun Allah Subhanahu wa taala menolak, dan Ibrahim mengatakan sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun." Ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku bahwasanya engkau tidak akan membuatku sedih di saat hari kebangkitan? Wa ayyul akhza min abil ab'ad. Kesedihan mana lagi ketika aku dijauhkan dari bapakku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Aku haramkan surga untuk dimasuki oleh orang kafir. Sehingga beliau tidak bisa menyelamatkan ayahnya sekalipun punya hubungan kedekatan yang luar biasa. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita boleh berharap syafaat, namun juga kita perlu perhatikan bahwasanya untuk bisa mendapatkan syafaat ada syaratnya. Dan selanjutnya kita perlu berjuang untuk memenuhi persyaratan itu. Jadilah hamba yang ahli tauhid, berusaha untuk mengamalkan syariat ini dengan benar. Insya Allah ini kunci yang utama agar Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita di akhirat. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa kelak di hari kiamat ada koruptor yang minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadis ini berbicara tentang koruptor. Koruptor ini membawa harta korupsinya. Dia gendong harta itu, dilihat oleh Nabi SAW. Abu Hurairah bercerita, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fadzakara al-ghulula. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Lalu beliau menyinggung masalah korupsi. Fa'azzamahu wa'azzama amrahu. Beliau anggap serius masalah itu. Tsumma qala, lalu beliau bersabda, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu rugha. Jangan sampai kelak di hari kiamat aku melihat kalian gendong onta, kemudian mengeluarkan suara onta, sehingga onta itu sambil mengeluarkan mengeluarkan suara onta, mengeluh. Yaqulu, kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku. Koruptor ini minta tolong kepada Nabi SAW. Artinya mereka saling melihat. Nabi SAW melihat orang ini, dan koruptor ini juga melihat Rasulullah SAW. Lalu dia minta tolong kepada Nabi SAW. Sebagian orang ada yang punya prinsip, tenang saja, kalau kau umat Muhammad, nanti kau dapat syafaat dari beliau, meskipun kau bermaksiat. Kata siapa? Orang ini dosa, si pendosa ini bawa maksiatnya di hari kiamat, minta tolong, minta syafaat kepada Nabi SAW. Lalu apa yang beliau katakan? Fa'aqul, aku sampaikan kepadanya, la amliku laka syai'an qad ablagtuka. Aku enggak bisa menolongmu sepeser pun. Aku telah sampaikan kepadamu bahwasanya seperti ini haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak untuk memberikan pertolongan, dan beliau tidak bisa memberikan pertolongan sama sekali. Karena yang namanya syafaat bukan di bawah kendali beliau, tapi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jamaah di belakang Allah, apabila kita mendengar ada sebagian orang yang menyatakan, tenang saja kalau kamu menjadi pengikutnya Kiai Fulan, maka nanti kau akan diselamatkan oleh beliau. Ini bukan Nabi. Nabi saja nggak bisa melakukan seperti itu, apalagi manusia yang tingkatannya jauh di bawah Nabi. Sehingga jamaah di belakang Allah, kembali pada satu prinsip, masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita. Anda di bawah bendera ormas manapun, di bawah pendidikan, lembaga pendidikan apapun, kita akan mempertanggungjawabkan amal kita pribadi-pribadi, bukan atas nama organisasi, bukan pula atas nama guru kita. Sehingga perlu kita menyadari bagian ini agar membuat kita semakin serius dalam beramal, karena masing-masing kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah taala, semoga Allah menyelamatkan kita di akhirat dan memberikan kebaikan bagi kita ketika di akhirat, serta memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.